dari ayat 118 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-aayaati liqaumin yuqinun. Waqala dan berkata, alladzina orang-orang yang la ya'lamu, yang tidak tahu, yang tidak mengetahui. Laula, mengapa, kenapa tidak, laula kenapa tidak, yukallimuna, mengajak bicara kita Allah. Kenapa Allah tidak mengajak bicara kita? Au ta'tina, atau engkau mendatangkan kepada kami ayat, tanda atau bukti tanda. Tanda yang demikian itu qala berkata alladzina orang-orang yang mengikuti dari sebelum mereka. Misla seperti mirip qaulih perkataan mereka. Tasyabahat mirip serupa qulubuhum hati mereka. Pada sungguh bayyana telah kami jelaskan al-ayati ayat-ayat tanda-tanda liqaumin untuk kaum yuqinun yang meyakini. Jadi terjemahan singkatnya perkataannya jadi waqala alladziina laa ya'lamuun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa mereka? Menurut para ulama, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, musyrik Mekah. Jadi mereka ini dianggap tidak tahu. Belum pernah kita singgung. Ngerti, tahu tapi tidak mengamalkan, itu disebut sama saja tidak tahu. Jadi ngerti kalau nanti ada nabi terakhir zaman akan turun kitab suci Al-Quran, ngerti orang Yahudi, orang Nasrani dalam kitab suci mereka ada. Tapi karena mereka tidak mengimani, tidak mempercayai itu, jadi tidak mau mengimani, maka dianggap tidak tahu. Nah, mereka berkata, laula, kenapa tidak yukallimuna Allah mengajak kita bicara. Maksudnya itu bayangan atau gambarannya berandai-andai, karena ini diakan laula itu seandainya, artinya bisa dimaknai seandainya. Seperti dalam buku hadis, laula an asyukko ala ummati la atartuhum bisiwak inda kulli sholat. Seperti kan Nabi pernah bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi aslinya Rasulullah itu pengen berharap umatnya itu setiap mau sholat itu besok gigi dulu. Tapi karena beliau takut memberatkan umatnya, laula an asyukku ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku. Dan jadi kan itu permohonan dari Nabi yang sangat halus. Karena Rasulullah sangat sayang sama kita. Jadi karepe ada Nabi awal dia narap sholat itu besok gigi dulu. Karena kita mau menghadap Allah harus persiapan yang sangat baik dalam kebersihan, kesucian. Tapi beliau khawatir, takut nanti umatnya terbeban kosong, sedikit-sedikit kosong gigi ya, gitu ya. Nah itu. Tapi kan kalau kita memahami uslub atau tata bahasa Nabi kan, masuk ke awal dewi diminta kanjeng Nabi tidak mau gitu. Mau dikongkong koyo-koyo, dan itu sebenarnya untuk kita sendiri kan. Nah itu contoh. Jadi itu kembali ke kalimat laula, itu kan dia seandainya tidak. Jadi di sini bisa diartikan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani itu berkata seandainya. Mengapa seandainya Allah mau mengajari? Maksudnya seandainya itu seperti angan-angan saja, karena tidak mungkin. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu
Bu ya, Allah ini ngajak dialog kita. Orang Yahudi, Nasrani akan jadi ya, kan gitu. Akan jadi itu Muhammad, gitu. Jadi nanti ada nabi baru, ada nabi terakhir, nabi akhir zaman. Nanti ada kitab suci yang penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau itu orang Yahudi, orang Nasrani nonton itu. Jadi mereka diajak rebutan, diajak rasa-rasa, diajak dialog oleh Allah. Gitu. Ya kalaupun tidak begitu, kalian juga engkau datangkan kepada kita tanda-tanda tentang itu. Meskipun sebenarnya kan sudah ada dalam kitab suci mereka. Jadi kan cuma alibi, cuma satu alasan. Andai kata itu diberi juga mereka tidak akan tetap percaya, tidak akan yakin, tidak akan beriman. Jadi demikian itu yang diucapkan orang-orang yang sebelum mereka juga. Jadi jangan salah ketika orang Yahudi Madinah berbicara kepada Nabi Muhammad, Tuhan, Allah ajak bicara kita. Yang Nabi terakhir kan gitu. Nah, kemudian dijelaskan, dinyatakan oleh Allah yang demikian itu, perkataan seperti itu sudah diucapkan orang-orang sebelum kalian. Nah, seperti yang kalian ucapkan itu dulu. Jadi lagu lawas, apa? Terlawas jadi orang-orang dulu juga sama. Nenek moyang kalian itu juga sudah mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan dulu kemarin kita ingin lihat Allah itu wujud ikut. Itu orang-orang dulu itu juga. Tapi kenyataannya apa? Ya tidak percaya. Jadi kalau kalian meminta permohonan yang seperti itu, ingin diajak bicara Allah, ingin diberi tanda-tanda khusus dari langit, turun dari langit apa, itu semua sudah dilakukan, sudah diucapkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi kata yang tadi nabi kodbuhum islatohi. Demikian itu sudah diucapkan orang-orang sebelum mereka, dan itu seperti perkataan mereka ini. Asyabahat qulubuhum. Karena ternyata hati mereka ini ya 11-12 mirip waduh. Makanya kan dulu pernah kita singgung dalam buku itu kan ada istilah, ada hadisnya dari al-arwah junudun mujadadah. Roh, jiwa-jiwa, nyawa-nyawa itu seperti pasukan tentara yang baris berbaris. Karena kama iktalaba, iktalaba, kalau orang yang jiwanya yang sama itu akan dekat, akan chemistry, akan klop, juga akan klik. Nah, sementara yang kama iktalaba tanakaro yang berbeda, ya akan saling jauh. Ya, seperti itulah hati manusia. Kalau di lingkungan kita misalnya saya senang ngaji, saya senang sholat, ya gabung yang beriku. Saya senang konser musik, ya boleh. Saya senang ngaji. Jadi masing-masing gitu. Setiap jiwa itu nanti akan berkumpul dengan bahasa rasa sekolah. Jadi kita kumpul ngaji, sholat, karena masing-masing ada komunitas yang memang mereka akan nyaman karena itu sama keinginannya, sama hobinya, sama syahwatnya. Nah, itu. Termasuk orang-orang kafir juga sama. Jadi keingkaran mereka terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap agama Allah ini sama. Bahkan ucapannya itu sama. Permintaan-permintaannya sendiri itu sama. Dari dulu sampai sekarang sama. Nah, itu. Maka kebagian dari ayat di kaum sungguh benar-benar telah kita jelaskan. Allah sudah menyatakan, sudah kita jelaskan. Jadi permintaan-permintaan tanda-tanda itu sudah ada. Sudah kita terangkan dengan sangat jelas.
Tapi likaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakini. Kalau nggak yakin, nggak percaya ya nggak mempan. Seberapa pun banyak tanda-tanda, bukti-bukti itu tidak akan mempan. Maka istilahnya rambu-rambu, tanda-tanda itu ya hanya berguna bagi orang yang mau meyakini kebenaran. Ibarat kata kalau kita di jalan ada rambu-rambu, kita percaya. Padahal kita kan nggak tahu. Mungkin belum tahu lewat jalan itu ada rambu-rambu, kan bisa ngapusi, sesuai digawai. Tapi kita percaya saja. Oh benar ini oleh kita belok kita percaya karena kita yakin. Gambarannya nonton itu gitu. Maksudnya orang buat sesuatu tanda, nah kita nggak kenal, kita nggak tahu, aja percaya. Apalagi yang bikin Allah. Kalau dulu ada yang di WA atau di mana itu, apa istilahnya kita numpak motor mabur, ada pilotnya itu, dan ini kan kita percaya sama pilotnya itu. Padahal kalau dia mau nyilakkan jalan itu gampang. Terus tiba-tiba analis dari keagungan itu misalnya gitu kan bisa saja. Tapi kita percaya sama pilot itu meskipun kita tidak kenal, meskipun harus pokoknya yakin percaya akan mengantarkan kita ke tujuan. Itu kepada manusia saja kita bisa percaya gitu. Itu kepada Allah, kepada Rasulullah mestinya kan lebih percaya. Nah itu terkait dengan apa namanya, jadi hidayah itu memang ya mahal. Jadi kembali ke yang berkuasa Allah. Jadi kita ya, alhamdulillah bersyukur atas rahmatnya, karena bagi Allah kan mudah saja memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kembali kepada takdir. Jadi apa namanya, kita beriman, kita dapat hidayah ini kan semuanya bagian dari takdir. Nah, kita syukuri itu. Baik. Selanjutnya nih ayat yang ke-109. Nah setelah diterangkan di sini bahwa 119. Ya. Coba. Yes, 18 ampun. Kita baru saja jelaskan di tadi. Jadi Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang yakin. Nah, setelahnya kemudian, nah di sini Allah menegaskan bahwa fungsi atau apa namanya kegunaan Kanjeng Nabi diutus di muka bumi ini dan juga para nabi dan para rasul pada umumnya semuanya. Nah, di sini dijelaskan Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi dengan al-haq, dengan kebenaran. Basyiran sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Wala tus'alu, wala dan tidaklah tus'alu kamu akan ditanya an tentang ashabil jahim, para penghuni neraka jahim. Nah, di sini Allah menegaskan bagaimana Allah mengutus Kanjeng Nabi di muka bumi sebagai basyiran wa nadhiran. Inna arsalnaka, maka Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus Allah. Sesungguhnya kami Allah telah mengutusmu. Jadi bukan Rasulullah yang memproklamirkan dirinya, mengaku-ngaku, tidak. Memang itu utusan kita dari Allah. Bil-haqqi, dengan membawa kebenaran. Para ulama bilang al-haq di sini adalah al-Islam, agama Islam, membawa kebenaran yaitu agama Islam.
Ada yang mengatakan berhaknya Al-Quran, dengan Al-Quran. Rasulullah dibekali, diberi kitab suci Al-Quran. Ada lagi yang menjelaskan di sini dengan hak, dengan benar. Jadi kondisi atau wujud kanjeng itu kebenaran itu sendiri. Jadi keberadaan eksistensi kanjeng Nabi itu atau kebenaran itu sendiri. Inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan benar. Jadi memang ini sudah bagian dari takdir Allah. Begitu. Nah, lalu fungsi kanjeng Nabi yang diutus Allah dengan membawa kebenaran itu adalah sebagai basyiran wa nadhiran. Basyiran pembawa kabar gembira, nadhiran pemberi peringatan. Maksudnya apa? Ini sebenarnya tidak hanya kanjeng Nabi. Semua Nabi, semua Rasul itu mubasyirina wa mundhirin. Para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan. Maksudnya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, patuh, tunduk kepada Allah dan Rasulullah, mengikuti syariatnya, maka akan mendapatkan kabar gembira. Jadi Rasulullah semacam pembawa kabar gembira. Maka dalam banyak Al-Quran, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan balasan. Ajrun hasanah, balasan yang baik. Ajrun karimah, balasan yang mulia. Ajrun kabira, balasan yang besar. Maksudnya apa ya? Surga dan segala kenikmatannya. Meskipun baru sebatas namanya kabar gembira kan semacam spoiler nih, bocoran. Jadi belum melihat Pak Breton yang hadiah itu belum ketok foto, belum bisa dipegang, belum bisa dinikmati. Ya. Ibarat kata di sayembara ada lomba, hadiahnya mobil, motor, umroh gitu. Nanti kalau di dunia kan ketok foto, untuk tanggal segini dieksekusi dapat hadiahnya. Rasulullah begitu, sing melu mengikuti nanti dapat ini kan gitu. Cuma bedanya, wow, pahala nanti di sana itu tidak bisa kita lihat di sini. Hanya sekedar cuplian, bocoran. Yang itu pun juga sebatas ya, ainul yakin, bukan hakul yakin. Jadi baru pokoknya ilmal yakin, ilmu kan sudah kita singgung. Ikatan pertama itu ilmal yakin, ilmu yakin. Teori pengetahuan, tapi kita yakin itu benar. Meskipun kita belum pernah melihat, merasakan, mendengar. Gitu. Belum ngerti rizal bayangke, mungkin bayangke, karena bayangke itu tidak sesuai kenyataan. Tapi kita yakin, itu namanya ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini tingkatannya beda-beda. Secara teori sama, tapi kenyataannya dalam diri kita semakin kita yakin, semakin luar biasa. Nah, cuman yaitu beda-beda keyakinan kita. Kita yakin dengan surga, tapi yakin kita seberapa yakin itu beda-beda. Cara kita beda-beda. Karena orang kalau semakin yakin itu semakin terus dia caranya demi surga itu dia caranya. Nah, kita kan dalam hal ini kan berbeda-beda. Dalam hal ini berbeda-beda. Nah, nanti ada ainul yakin. Ketika mata melihat kenyataan nanti pada hari kiamat. Nah, nanti kita bisa melihat betul apa yang dijanjikan dari Nabi yang diberikan kabar buruk, kabar gembira, ketok tenang. Bisa kita lihat. Itu ainul yakin. Nah, kalau hakul yakin, rasa ketenangan. Nah, itu. Nah, Rasulullah itu tugasnya itu memberikan kabar gembira. Maka Rasul tidak bisa memberi dunia. Pokoknya yang penting pengennya itu ganjaran ini.
Kemudian yang kedua nadhiran, memberi peringatan. Peringatan, sebenarnya peteri kan. Kalau tadi memberi kabar gembira, kowe taat, kowe manut, ganjaran suci. Ini sampai kowe balik lo durhaka, terus berderoko kan itu nadhiran, memberi peringatan. Jadi apa namanya, takhwif min iqabillah amma anizajri min maksiatillah. Jadi menakut-nakuti dengan hukuman Allah agar supaya menghindari maksiat kepada Allah. Jadi Rasulullah menakut-nakuti kita dengan neraka, dengan ngerinya neraka. Ya, itu karena itu hukuman dari Allah supaya kita tidak bermaksiat. Nah, sampai maksiat hati-hati. Makanya dulu kan Nabi digambarkan oleh apa namanya dalam sebuah hadis itu seperti kita ini seperti hewan lakun, hewan yang akan mendekati api. Nah, Rasulullah itu seperti kain yang menutupi itu. Jadi api ditutupi kain. Jadi kalau tembus, jadi misalnya bisa melewati kain itu dia akan ngeplung ke api, mati ya gitu. Nah, Rasulullah itu sebagai pelindung. Jadi kalau ada apa sebenarnya apa yang menutupi itu. Nah, terus begitu. Jadi memang takdirnya begitu. Sunatullah orang akan banyak yang terjerumus ke dalam api neraka di samping itu sudah sunatullah juga termasuk tatanan lahirnya iblis kan punya komitmen, punya janji kepada Allah nanti akan menggelincirkan umat manusia kan gitu. Jadi nanti ya kenyataannya begitu. Nah, Rasulullah berusaha untuk menjadi tameng misalnya. Nah, itu namanya nadhiran. Rasulullah berusaha untuk menakut-nakuti orang supaya tidak masuk neraka. Nah, itu. Jadi Rasulullah dan kemudian misalnya ulama warasatul anbiya, ulama para pewaris Nabi, nah, itu sama tugasnya itu. Tugas secara umum yaitu cuma memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, menakut-nakuti. Kalau dari surga dan neraka ini memang dua motivasi, dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya wahai Muhammad, ditanya di sini dimintai tanggung jawab terkait para penghuni neraka jahanam, neraka jahim. Jadi Rasulullah nanti tidak akan rasanya tidak akan dimintai pertanggungjawab, tidak akan dituntut. Jadi kalau neraka karena Rasulullah sudah menyampaikan sekuat kemampuannya, maksimal mungkin. Ya, kalau ada yang tetap ingkar, tetap dalil yang durhaka, ya sudah kita jawab mereka masing-masing. Rasulullah tidak berkata. Itu dalam qiraah yang masyhur yang dalam Al-Quran kita, tetapi dalam beberapa qiraat dibaca wala tas'al, dan jangan kamu tanya, dan kamu jangan bertanya wahai Muhammad tentang para penduduk neraka jahim. Maka ada sebagian pendapat jangan bertanya tentang orang-orang yang bermaksiat sewaktu mereka hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup, meskipun orang-orang kafir itu nanti bisa saja berubah. Nah, di akhir kehidupannya mungkin jadi masuk Islam, dapat hidayah kan gitu. Tapi ada juga pendapat dari lebih kuat, jangan bertanya tentang orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, makanya dulu ini termasuk perbincangan yang panjang, seperti orang tua adik Nabi itu kan pro kontra di neraka atau tidak gitu. Maka dalam sebuah hadis kan Rasulullah pernah bersabda, laita sya'ri ma fa'ala abawaya. Andai aku tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Kemudian dalam hadis ketika ada orang nangis di kuburan, terus kemudian karena orang tuanya tidak beriman, kemudian Rasul pernah bersabda, inna abdi wa abaka binasi, ini bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi ini beberapa hadis yang
Akhirnya kemudian para ulama itu terbelah. Ada yang mengatakan orang tua Kanjeng Nabi itu di neraka, ada yang mengatakan tidak, nanti mereka itu akan dibangkitkan, kemudian semacam bahasa kita dites, gitu. Dites, kemudian lulus dengan kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Jadi ada yang mengatakan tetap di surga. Nah itu begitu. Jadi tapi ini kita tidak usah masuk dalam bab ini, gitu. Karena itu pro kontra sejak dulu. Kalau kita nanti baca di beberapa penjelasan tafsir itu begitu. Kok begitu kan gitu. Karena ada banyak yang urasa urus uang mulia, urus saya dulu sih. Sebenarnya ini surga kan dari dibeli. Akan boten kan gitu. Terus rasa kamu mikir nasib LFD baik. Tidak ada untungnya juga bahas itu kan. Untuk orang surga awak dulu surga ketemu. Nah gitu. Ini pemalat misalnya surga ya awak dulu apa di surga kita apa. Ini sebenarnya awak biasa lebih surga gampang lah. Nah itu jadi ada sampai guru-guru masalah ini terus berpacu. Kurang ajar ngomong gimana? Kurang ajar ngomong kurang nabi ngomong lagi hadisnya kan ini orang aktif. Padahal intinya ya sudah lah, pokoknya ini kan pendapat para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Jadi jangan kaget kalau bapak itu, kok ada sih yang mengatakan orang tua kan dari di neraka, yang mengatakan tadi tidak, nanti akan. Kenapa? Karena memang simpang siur gitu, dalam artian dulu sebelum Rasulullah diutus kan kedua orang tua Nabi, kemudian ya nenek moyang Nabi di musyrikin Arab itu mereka memang orang-orang musyrik menyembah berhala. Cuma kan apakah mereka semuanya menyembah berhala atau tidak? Karena di antara yang menyembah berhala kan ada yang segelintir yang tidak, seperti Abu Bakar itu meskipun dulu sebelum ada Kanjeng Nabi juga belum pernah namanya melu-melu ritual syirik gitu. Ada satu dua nanti. Nah, orang tuanya Kanjeng Nabi bagaimana? Ini nanti juga perbincangannya panjang. Tapi prinsipnya saya ingin sekedar menyampaikan ini ada dua pendapat besar itu. Yang pertama di neraka. Yang kedua nanti termasuk ahli fatroh. Ahli fatroh itu orang yang berada di masa-masa tidak ada dakwah Islam, tidak ada seruan ajaran Islam yang datang, yang sampai, sehingga mereka kan termasuk orang-orang yang tadi nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan secara khusus mungkin seperti diuji ulang, dites gitu. Misalnya contohnya ada suatu pulau itu tidak masuk sinyal, tidak masuk berita, tidak masuk apa, mereka belum tahu ditekani Nabi, Rasul, pokoknya ngerti-ngerti, belas tentang diajak berislam sampai mereka mati ya gitu. Jadi mereka nanti di akhirat kan misalnya nggak mungkin masuk neraka yang belum pernah diajak gitu. Nah mereka nanti dites, kalau bahasa orang sana dites ulang. Dulu kan karena tidak dapat dakwah tidak masuk ke pulau mereka, nah nanti di akhirat itu nanti akan diuji oleh Allah. Kalau berhasil masuk surga. Nah, orang tua Kanjeng Nabi ada yang mengatakan nanti seperti itu. Ya ini kan tadi saya sampaikan itu perbedaan sejak dulu. Jadi nggak usah heran gitu. Kalau nanti kok. Dan aslinya itu kan secara akidahnya tidak penting untuk kita. Apa kaitannya masuk neraka atau masuk surga dengan keimanan kita kan tidak ada. Cuman kalau untuk ukuran rasa atau kan dihodok nanti aja itu ada perasaan. Terus luwih Nabi terbaik orang mulia, orang tuanya merokok yang dulu rasanya itu aja. Cuma secara keimanan kan tidak mempengaruhi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin kita lanjutkan. Ya, monggo.
hadis-hadis yang kesannya dohir hadisnya, letterlocknya itu mengesankan bahwa memang di neraka. Jadi seperti tadi disampaikan ketika dalam sebuah kasus ada orang yang menangis, kemudian orang tuanya tidak beriman, kemudian Rasulullah datang, inna abi wa abaka, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, makanya di sini lagi, apakah bapakku itu, nah nanti yang berpendapat tidak di neraka, yang nanti akan dibawa ke pemahaman bapak di sini bukan berarti bapak kandung, bisa jadi bapaknya moyang. Tapi hadisnya jelas, gitu. Ada. Gitu. Kalau ya itu tadi bukan misalnya masuk surga, tapi mereka nanti akan dibangkitkan, kemudian semacam dites, gitu, dites. Nah, kemudian nanti masuk surga. Karena dalam pemahaman bagian dari ulama kita, ya sulalah saya terah kanjeng Nabi itu suci, gitu. Jadi ke bawah ke atas itu ya istilahnya semuanya tauhid, gitu. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, jadi terah aruh silsilahnya itu emas semua, gitu. Jadi kalau bahasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu nanti ada kafir. Nah, ini kan masuk Rasulullah keturunan orang kafir, gitu. Jadi pemahaman yang sebagai dari ulama kan begitu. Jadi kalau secara dohir kita dapat, secara dohir tahu bagaimana dohirnya mereka, apakah muslim atau bukan, ya itu kan kita bisa menilai. Jadi misalnya memang tidak muslim, memang itu. Tapi kalau khusus ini kan di Nabi, misalnya kan beliau itu kan seorang Nabi, itu kan keturunan beliau kan sampai kiamat, sampai Imam Mahdi itu kan keturunan beliau. Semuanya kan ibarat kata ya suci, orang-orang yang disucikan. Jadi ke bawah ke atas itu semestinya begitu. Nah itu pendapat yang menolak pendapat bahwa kanjeng Nabi orang tuanya di neraka itu, ya itu karena diantaranya berdasarkan. Bahkan dalam versi Syiah, Abu Thalib itu juga muslim. Jadi kalau versi kita kan di dalam hadis yang masyhur itu kan Rasulullah ya paman ucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan memperjuangkanmu nanti di hadapan Allah. Tapi kemudian kan tidak mau mengucap itu, lebih condong ke agama nenek moyang kan gitu. Itu versinya Syiah itu ya bahasa orang sekarang dia menyembunyikan keimanannya, gitu, menyembunyikan keimanannya. Karena dari versi mereka kan Ali kan suci, jadi kesucian Ali nggak bisa terkategori ke atas masuk orang tuanya kafir kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Jadi persoalannya rumitnya begitu. Oke, mau lagi yang ditanyakan? Jadi ya sekedar tambahan wawasan saja, biar nanti Bapak Ibu tidak kaget kalau nanti ada pembahasan terkait itu. Ternyata kok bisa orang-orang tidak sepakat gitu, tidak sepakat dengan eksistensi orang tua Nabi. Karena kenyataannya kan kita tahu orang tua Nabi, kakek nenek Nabi kan musyrik Arab, penyembah berhala. Nah, apakah
mereka itu secara umum ya seperti itu. Nah itu secara kalau zaman sekarang kan tinggal di track recordnya video dulu ada. Nah, itu. Nah, makanya tadi kan dalam sebuah itu ya laita sya'ri apa ala abawai. Andai saja aku tahu apa yang dikerjakan orang tua. Jadi Rasul juga tidak tahu, tahunya kan paling dari katanya, cuma secara pasti, secara detailnya itu Rasul tidak tahu. Baik, kita tambahin satu ayat dulu ya. Tambahin satu ayat 120. Nah, ini ayat yang sangat masyhur juga. Jadi ini sebuah pernyataan dari Allah yang mungkin bagi sebagai orang sekarang ada banyak yang saksi. Tapi kita harus yakin ini firman Allah yang tidak lekang oleh zaman. Walan tardoa kal-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Walan dan sekali-kali tidak. Ini semacam pernyataan yang sangat tegas. Walan tardo, walan dan sekali-kali tidak tardo. Ridho angka terhadapmu wahai Muhammad al-Yahud, orang-orang Yahudi. Walan Nasara dan tidak pula orang-orang Nasrani. Hatta sampai atau sehingga tabi'a kamu mengikuti millatahu billah mereka, ajaran mereka, syariat mereka. Nanti kita singgung apa makna billah. Jadi kalau dikatakan ya billah itu ajaran. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan pernah ridho kepada wahai Muhammad sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Jadi mereka baru ridho, baru puas kalau Nabi Muhammad mengikuti mereka. Kul katakanlah wahai Muhammad, inna sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah, huwal huda itulah sebenar-benar petunjuk. Itulah petunjuk sebenarnya. Wala in taba'ta wala in dan jikalau taba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ba'da setelah alladzi yang ja'aka datang kepadamu minal ilmi dari ilmu, maka tidak ada bagimu minallahi dari Allah waliyin dari pelindung wala dan tidak pula nasirin penolong. Ini ayat yang harus kita garis bawahi. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela ridho kepada kita, kepada Nabi Muhammad, berarti kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya umat Islam. Jadi mereka tidak akan rela sampai mereka mengikuti, sampai kita mengikuti ajaran mereka. Nah, bayangkan kalau tidak ridho, berarti kan aku ralilo, aku ridho, mesti kan tidak tinggal dia. Bahasanya begitu. Jadi caranya kita mengikuti mereka. Jadi mereka akan menggunakan segala macam cara agar kita mengikuti milah mereka. Nah, kalau dalam bahasa milah itu apakah diartikan agama? Ada yang mengatakan sama saja, milah din itu agama. Tapi ada yang menyatakan perbedaannya kalau milah itu lebih dekat kepada mana syariat. Jadi milah itu ismun lima syara'allahu fi kutubihi au min alsinati rusulihi. Jadi milah itu nama dari apa-apa yang Allah syariatkan dalam kitab-kitab sucinya dan atau melalui lisan-lisan Rasul. Ini kalau bahasanya syariat, ajaran. Makanya diartikan milah itu ajaran. Makanya mungkin tidak perlu harus masuk Kristen, tidak harus perlu jadi orang Yahudi. Tapi sebetulnya melu-melu ajaran-ajaran mereka, dogma-dogma mereka. Nah kalau din itu lebih kepada ritual. Makanya agama itu kan biasanya apa? Penyembahan,
milah tadi syariat, apa-apa yang diajarkan Allah melalui kitab sucinya dan Rasulnya. Kalau din itu apa-apa yang dilakukan oleh hambanya, mengikuti perintah Allah. Jadi gitu. Jadi mafa'alahu al-ibad bima umiro. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hamba berupa ibadah-ibadah sesuai dengan yang diperintahkan. Ada sholat, ada puasa, itu kan semacam itu agama. Gitu. Jadi memang tidak beda jauh syariat di agama, apa namanya, sholat, puasa juga bagian dari syariat. Jadi, makanya diartikan sampai mengikuti agama, ajaran, itu 11-12. Makanya bicaranya, maka disitulah ada konspirasi. Kita yakin tadi dari ayat ini, penggalan ayat ini kita harus sadar bahwa ya orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan tinggal diam. Makanya kalau orang belajar sejarah kan bagaimana perang salib itu, mereka belajar dari kesalahan-kesalahan, kemudian mencari apa jawaban. Oh ternyata misalnya dulu itu hebat karena mereka menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, dijauhkan dari Al-Quran. Kalau dijauhkan dari Al-Quran secara lekal nggak mungkin, Al-Quran dibakarnya besu. Tapi dijauhkan dengan misalnya bahasa Arabnya. Kita nggak paham bahasa Arab. Akhirnya Arab memahami Quran, kamilah. Gitu. Seperti itu, kan banyak cara. Terus ada 3S, export maupun Indonesia style, nah gitu semuanya. Dan kemudian ada istilah Ghazul Fikri, perang pencucian otak. Ya, otak kita diracuni dengan macam-macam, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, zaman wah itu luar biasa. Ya, semakin berat tantangan kita. Dulu belum ada HP, dulu sekarang itu kita bisa bayangkan. Di 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, waktu kita muda, waktu kita sekolah, dibandingkan sekarang ini lebih runyam, lebih berat sekarang. Jadi kan memang semakin mendekati akhir zaman kan semakin berat. Dulu pernah kita singgung itu seperti kelopon ini, santet ini. Perasaan pertama sih kental, perasaan kedua kita dari perasaan itu dari apa sih? Itu dari rusak itu. Islam jangan harap akan semakin baik, semakin kesini semakin kacau. Mulai kembali baik lagi nanti ketika menjelang mulai muncul Imam Mahdi, Nabi Isa turun. Nah, tapi itu kan sudah seperti apa? Jadi banyak sebelum itu ya kondisinya kacau balau. Jadi semakin ruwet, semakin berat. Kul katakanlah ya Muhammad, innahu tawwahu wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang benar, petunjuk yang benar sebaik-baik petunjuk. Ya, jadi ini kita harus dari PD, kita harus percaya diri. Kita ini berada di milah yang benar, agama yang benar, maka jangan sampai kita mengikuti mereka. Walau ini tabak ta'ahwalahum, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, bahkan karena sampai setelah datang kepada ilmu, malah kami Allah mengwali wali nafsu, kamu tidak akan ada lagi pelindung penolong. Maksudnya di sini meskipun khitabnya ditujukan kepada kanjeng Nabi, tapi sebenarnya kan untuk kita. Rasulullah saya bisa, beliau ditawari jabatan, ditawari ini itu kan beliau bisa. Tidak mau mengikuti alur strategi mereka. Tapi sekarang ulama tinggal di banyak sekarang kan beri jabatan, diberi ini, ya selesai. Nah, gitu. Nah, dulu kan di Nabi begitu. Pertama diberi nikmat dulu, terus bondo, dunia, tahta wanita, kalau mau dikasih. Rasulullah tidak mau. Karena diberi yang gitu-gitu tidak mau, akhirnya dibecek. Jadi aslinya alurnya begitu. Yang dikai dunia wis mandek, wis nato, kan gitu.
Andai kata Rasulullah mau, ya sudah selesai. Rasulullah tidak mau, cara lain. Nah, sama. Sekarang Rasulullah kan tidak ada, kan tinggal ulama pewaris Nabi. Gitu. Banyak ulama-ulama yang diberi dunia selesai. Nah, ada yang diberi dunia tidak tahu, ya dengan cara yang lain, lebih berat lagi ya. Gitu. Penjara di ini. Jadi sunatullahnya begitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana ya tadi hanya seperti kaset yang berulang. Tapi kalau kita mengikuti alur strategi mereka, ya kita tidak lagi punya pelindung maupun penolong. Makanya Rasulullah tetap dilindungi, ditolong oleh Allah karena dari teguh memegang prinsip, tidak mau dibujuk, dirayu oleh mereka. Nah, sama seperti para ulama-ulama yang tegar dibujuk rayu, meskipun mungkin kelihatannya sulit susah, tapi mereka punya Allah kan gitu yang terus melindungi dan menjaga mereka. Nah, itu ulama-ulama yang tidak tergiur dengan dunia itu pasti mulia, meskipun kelihatannya kalau di sosial dunia, di penjara, diasingkan, dihukum macam-macam. Tapi mereka harum namanya, gitu. Dijaga oleh Allah, dilindungi martabatnya, kehormatan. Jadi kalau itu untuk kanjeng Nabi, nah ini juga untuk kita juga. Maka kita juga sama, jadi bisa mengambil pelajaran dari itu. Rasulullah diuji dengan pertama rayuan dunia, tidak mau jadi siksa kan gitu. Dan itu ya seperti itu kurang lebih sama dari setiap masa generasi ke generasi begitu. Ya, alhamdulillah sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ditanggapi monggo. Ya, monggo. Ya, terkait dengan warisan memang di sini kan kayaknya ada pilah dalam hadis. Pilah itu kan dari agama atau ajaran. Jadi kalau diartikan agama berarti pilah Ibrahim, pilah Islam, agama Islam, agama Islam. Dalam ilmu waris, dalam warisan, memang dalam fikih disebutkan bahwa la yarithul muslim al kafir, atau dalam arti yang lain la yatawaratu ahlu biladah, tidak saling mewarisi orang yang memiliki milah yang berbeda, agama yang berbeda. Jadi tidak saling mewarisi. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, atau orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Misalnya riwayatnya begitu, hadisnya begitu. Nah, prakteknya begitu. Jadi kalau misalnya satu rumah nih, satu keluarga gaduh-gaduh kan, Islam, Kristen, nah itu nanti tidak saling mewarisi. Nah terus itu, nah itu repotnya kalau dihukum positif kan mungkin pokoknya keluarga boleh agama ini kalau betul-betul pokoknya tetap warisan. Tapi kalau dalam Islam tidak. Ada pendapat memang tidak satu kata. Ada pendapat karena Islam itu mulia, lebih mulia dari yang lain, maka kalau misalnya umpamanya kalau orang tuanya kafir, ahli warisnya Islam, ahli warisnya Islam dapat. Tapi kalau kebalikannya, misalnya orang yang mati Islam, ahli warisnya kafir, tidak dapat warisan. Nah itu repotnya kalau di negara yang tidak negara Islam, ini negara umum, negara sekuler kan begitu nanti jadi paku. Tapi ya anaknya merasa kayak itu. Tapi kita nggak bicara masalah hukum positif, kalau hukum Indonesia ini kan tidak. Tapi kalau hukum Islam, jadi nanti misalnya ke negara Islam akan menerapkan begitu. Misalnya tadi ada orang tuanya Islam meninggal, nah anaknya ini misalnya 5, ada yang juga Nasrani atau Yahudi. Maka yang dapat cuma 3 yang Islam. Yang Yahudi, yang Nasrani ini tidak dapat warisan. Lu
orang itu kan anaknya karena tidak agama. Nanti dan itu diantaranya tadi bentuk penekanan secara psikologi, secara mental untuk orang-orang yang apa namanya bukan memeluk agama Islam itu untuk semacam dihimpit dan mereka sesak apa jiwanya sehingga mereka merasa terhina. Makanya dalam Islam ketika negara Islam dengan negara non Islam misalnya mereka kan diajak untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah itu semacam upeti. Setiap tahun bayar ratus miliar, naik berapa miliar ke Islam. Jadi mereka semacam membayar itu kan bentuk bahumso gitu. Dalam bahasa Al-Quran mereka itu kecil itu hina. Jadi itu mengasorkan untuk merendahkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah secara politik, secara kebijakan. Tidak mau bayar jizyah, belum bayar perang. Jadi dalam Islam kan menunjukkan kemuliaan Islam. Nah, gitu. Jadi karena petunjuk yang benar ya Islam, yang benar Islam. Jadi jangan sampai kita taruhlah bahkan sama itu jangan kita di atas mereka, karena kita yang benar mereka sama. Sehingga dalam kasus seperti bahkan warisan seperti itu pun meskipun dia anak, tapi karena dia tidak beragama Islam bisa dicoret dari hak waris gitu. Itu adalah negara Islam. Jadi kalau yang saya tangkap dengan pembahasan itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya kafir, anaknya Islam, anaknya saya yang dapat. Tapi kalau orang tuanya Islam, anaknya Kristen, kafir, tidak dapat. Yang dapat ya yang Islam saja. Kalau anaknya nggak ada yang Islam, lempar ke Baitul Mal. Jadi mereka tidak dapat warisan. Anak-anaknya meskipun anaknya 5, ini kafir-kafir kan. Wong tua Islam, wong tua Islam, itu nanti harta warisannya masuk ke Baitul Mal. Jadi untuk menghinakan orang-orang kafir bahkan sampai sedetail itu. Dan korposowah itu kan kalau dalam dunia nyata itu kan aku kurang warisan tak perlu meskipun yang Islamnya mungkin karena warisan kan gitu ya. Seperti zaman sekarang di KUA itu banyak orang setiap hari itu malam, tapi ada saja yang cuma sekedar dan bisa nikah kan kalau harus KTP-nya foto Islam. Kan sampai kita tidak tahu, kita ya sepuh tapi ada mungkin oknum yang sekedar masuk Islamnya demi dan bukan ribet urusan administrasi pernikahan. Nah, begitu. Jadi ya boleh jadi seperti itu kalau gambarannya di dunia nyata. Ya, mendapat Mas Malik, ya mendapat. Oke. Kalau ada yang meninggal, misalnya orang tuanya non-muslim, anaknya ini masih balita, ini meninggal. Nah, anak kecil itu nanti kalau meninggal, itu nanti ada pendapat pertama, mereka itu nanti menjadi hikmat. Jadi kalau di surga itu ada pelayan-pelayan yang membawakan air minum, membawakan gelas, pemuda-pemuda yang sangat indah. Nah itu menurut sebagian pendapat mereka itu adalah anak-anak kecil yang meninggal dari orang-orang kafir. Nah, gitu. Jadi mereka di surga membawakan minuman-minuman untuk para penghuni surga. Ada pendapat begitu. Karena setiap anak itu kalau belum balik itu kan masih fitrah. Fitrah di situ Muslim, Islam. Nah ini tergantung orang tuanya nanti akan membawanya ke Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi prinsipnya kalau anak itu meninggal masih berkeadaan sebelum balik, itu nanti dia kan rufi al-qolam tidak dihitung, tidak dihisab. Maka mereka nanti akan masuk surga atau tadi menjadi pemuda-pemuda yang di akhirat di surga nanti membawakan minuman-minuman untuk para penghuni surga. Tapi kalau anaknya muslim, nah itu nanti jadi tabungan orang tua kan gitu. Jadi kalau misalnya kita orang muslim punya
Nah itu nanti anak-anak kecil itu begitu pemuda-pemuda yang disuruh itu yang membawa makanan dan minuman untuk para penghuni surga. Kata dia, gimana balik itu? Belum balik berbuat maksiat ya tidak dihitung. Jadi karena apa namanya kebijaksanaan Allah Taala itu ketika orang belum balik itu akalnya kan belum sempurna. Jadi makanya Rufi al Qolam itu dimaafkan karena dia belum sempurna. Meskipun Umayyah misalnya sekarang usia SD kelas 5 kan belum balik tapi benar disalahkan. Tapi tetap saja dalam Islam itu istilahnya tidak dihitung apa namanya sebagai dosa. Kalau kaitannya dengan sanksi sosial atau mungkin jadi pecah kelompoknya itu tanggung jawab orang tuanya, tapi kan secara individu dia belum dihitung. Kalau dia belum balik, jadi baru mulai dihitung itu kalau dia lebih bahasa karena sudah apa namanya mens itu baru mulai startnya di situ. Tapi sebelumnya itu belum masuk hitungan. Ya, meskipun sudah bisa membedakan kan Umayyah itu kan belum balik, tapi itu sebetulnya kan anak-anak SD sekarang kan lebih dewasa lebih cepat gitu, lebih cepat atau lebih dewasanya lebih cepat, tapi karena secara apa biologis belum balik itu belum disebut mukallaf. Terus itu tadi aku sebetulnya ada anak, tapi bahasa sekarang anak di bawah umur itu kadang menyesatkan. Dalam Islam itu maksudnya kalau belum balik itu kita tahu, tapi di bawah umur itu kan misalnya 17 tahun kan balik itu bisa umur 14, 15 nah gitu. Jadi artinya 14, 15 sudah balik itu sudah mukallaf. Jadi istilah di bawah umur saya usia SD tapi sudah balik, saya melakukan tidak asusila, itu kan sudah kena dalam Islam sudah masuk balik. Cuma kalau dalam hukum lain dianggap masih di bawah umur, nah itu kan repot. Jadi kalau bahasa kita kan di bawah umur kalau itu belum balik, oke kita setuju, belum bisa dihukumi seperti menghukumi orang balik. Tapi kalau di bawah umur berdasarkan usia, nah itu kan kadang keliru ya. Karena itu rasanya sudah balik. Nah, itu hanya sekedar untuk catatan kita bersama. Jadi kadang ada istilah di bawah umur itu kan jadi kurang apa namanya kurang pas juga. Kalau hitungan agama kita ukurannya balik tidak balik atau belum balik. Jadi ukurannya dari situ. Oke, betul balik. Tapi ya, baik alhamdulillah sudah lewat jam 8:30 lebih. Semoga yang kita kaji di malam ini menambah wawasan keislaman kita, menambah amal soleh kita, dan juga meningkatkan iman takwa kita. Kurang salahnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.